Sahabat Mama De, hari ini, sore ini kita mau berbuka puasa. Tapi ini agak beda. Kita buka puasanya di tempat relawan ambulans. Serem kan, relawan ambulans. Kebetulan memang yang kita mau datengin ini mereka para relawan yang memang membawa jenazah-jenazah ke luar daerah. Kita mau tahu sampai di mana sih mereka gitu. Sambil nanti kita berbuka, kita tanya-tanya dia ya. Oke, sampai ketemu di sana ya. Bye bye. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Ini tepatnya di Jalan Al Khairat di Rawabogor, di pinggir jalan tol. Ini dia base campnya di sini, ya. Base campnya di sini. Kita udah sampai. Nanti kita bincang-bincang, kita tanya, kita semua apa suka dukanya dia, kita tanya semua ya. Oke, yuk kita ke sana ya. Kebetulan ada Mas Chandra ya. Ya Mas Chandra, kenalin aku Dita ya, dari Mama De. Aku mau lihat mobilnya. Ini Mas Chandra ini dia apa? Sebagai pilot? Iya, saya sebagai driver. Drivernya. Jadi aku mau tanya, mau lihat juga di situ apa sih mobil ambulan tuh seperti apa sih dalamnya. Oke? Ya, kita kasih tahu situ ya Mas Chandra ya. Ya, dibuka gini. Dari belakang aja. Dari lihat gini aja gitu ya. Oh gini. Kalau jenazah sekarang kan lagi ada virus, ada wabah. Itu kira-kira kalau kita udah selesai bawa jenazah, gimana sih? Apa perlu disemprot lagi? Apa gimana gitu? Ini disemprot lagi nggak kira-kira? Jadi kalau habis kita pengantaran untuk jenazah, apalagi di saat pandemi COVID-19 seperti ini, jadi tetap mobil kita steril lagi. Oh, disterilin lagi ya. Jadi gitu. untuk steril ini berlaku bukan dalam kurun waktu pada saat pasca pandemi COVID-19. Oh gitu. Pada sebelumnya juga sama, tetap kita semprot disinfektan. Tetap ya. Tetap, Karena memang harus safety ya. Betul, kita harus safety. Karena kita nggak pernah tahu kondisi almarhum, betul. Sakitnya seperti Iya, apa. itu ya, itu yang penting ya. Betul. Jadi, Mas Chandra sendiri untuk safety-nya, lebih safety-nya lagi pakai apa? Apa pakai yang pakaian yang itu? Kalau seandainya untuk saat ini memang kita diwajibkan pakai APD. Cuman karena memang saat ini kita lagi keterbatasan. Oh gitu, APD-nya. Jadi kayak kemarin saya paling pakai jas hujan modelnya. Pakai jas hujan. Jadi khusus gitu ya. Saya untuk antisipasi aja. Yang penting kalau sekarang kita lebih mengantisipasi. Oke. Kebetulan tadi Mas Chandra ini sebagai pilot, dia itu katanya masih kekurangan APD ya, baju APD. Kebetulan kita ada sedikit untuk baju sama masker Mas, gitu, untuk tambah-tambahan aja dari Mama De. Jadi di sini juga kita kan buka, kepengen tahu apa sih RALJ. Ternyata relawan ambulan lintas Jati Asih. Ini aku ngomong sama pilotnya, aku belum ngomong sama yang punya mobilnya ya, yang pertama yang Mas siapa? Mas Ajan yang punya. Oke, nanti kita ngomong di dalam panjang lebar. Aku juga mau tanya sama
Mas Chandra suka dukanya bawa jenazah tuh seperti apa gitu kan? Kan kadang-kadang kalau kita nih bawa jenazah ada yang macam-macam. Nah, itu yang kita mau tanyain ya. Oke, kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita sudah kumpul. Tadi aku cuman sama Mas Chandra aja, pilotnya yang bagian setir. Ini ternyata di sebelahnya Bang Ajannya, di sebelah Bang Chandra ya, ada namanya Bang Ajan. Bang Ajan ini, assalamualaikum. Ini yang punyanya ya, ya. Ini siapa? Pak Heri. Pak Heri sebagai apa? Saya kebetulan sebagai pembina. Pembina. Oke. Jadi kita udah bertiga, kita udah kumpul. Kita mau bincang-bincang sedikit masalah relawan ini. Gimana sih rasanya jadi seorang relawan ambulan, apalagi dalam sikon kayak gini. Dan wabahnya tuh kan memang luar biasa banget gitu ya. Aku tadi udah tanya sama Mas Chandra, ini kopilot apa pilotnya. Aku belum tanya sama yang punyanya ini, yang namanya Bang Ajan. Aku mau tanya sama Bang Ajan ya. Bang Ajan, ada sedikit sebelum kita berbuka puasa. Sebetulnya intinya memang kita mau buka puasa bersama gitu ya, sama para relawan ambulans gitu. Relawan ambulans lintas Jatiasi. Jadi aku pengen tahu siapa sih yang punya ini gitu. Jadi ternyata info aku katanya Bang Ajan. Ternyata Bang Ajan ini ya. Aku mau tanya sedikit Bang Ajan. Bang Ajan nih punya apa ya? Punya hati atau punya ini kok ada rasa kepingin gitu, punya apa sih namanya? Oh, aku pengen lo jadi nolong orang sebagai lawan ini. Bisa diterangin nggak sedikit? Gitu. Intinya sih begini, kenapa saya mau terjun ke dunia ini? Karena satu, saya ingin memanusiakan manusia. Karena banyak sebenarnya sih panjang ceritanya, cuman saya sendiri mau mencoba gimana untuk bisa terjun ke bidang sosial. Gitu. Jadi sedikit cerita, almarhum bokap dokter, terus pas bokap itu meninggal, ngasih asuransi ke kita. Di situ saya mikir, ini uang nih buat apa? Kalau misalnya saya buat foya-foya, kebanyakan gaya ya kan. Akhirnya saya bekerja sama salah satu showroom di daerah Bekasi. Itu showroom karoseri ambulan untuk bikin ambulan sebagai uang asuransi. Oh gitu. Iya, oke. Ada nggak kepikiran kira-kira semua lo pada punya hati kayak dia? Gua kalau ada kayak gini gua baper. Sorry. Jadi dia muda, tapi dia punya hati yang mau dan berbagi sama sesamanya. Gua kalau udah kayak begini-begini gua nggak bisa gitu ya. Selalu gua baper. Kadang gua lihat dia masih muda, tapi dia udah punya pikiran yang dia mau menolong manusia, sesama manusia. Inilah Ajan. Padahal usianya Mas Ajan baru berapa sih? Saya baru 24. 24. Lu bayangin, usia 24 tahun tapi dia udah bisa untuk ada rasa. Dia ingin berbagi, dia ada rasa ya untuk menolong sesama ya Mas ya, paling tidak begitu kan, daripada dia pikir dia berhura-hura, dia berfoya-foya, nggak ada apa ya, nggak ada manfaatnya gitu loh. Ya inilah kita harus contoh Mas Azan, sosok Mas Azan ini perlu kita contoh. Dia punya rasa yang memang luar biasa buat saya, buat kita semua ya. Sekarang kita mau tanya lagi sama Bang ini nih, pembina. Kalau Bang pembina tuh selama jadi pembina tuh apa sih yang untuk dibilangin sama yang lain-lain, apa untuk yang dibilangin sama Mas Heri ya namanya ya, itu apa Mas Heri? Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Ari. Kebetulan ditunjuk sebagai pembina relawan lintas Jatiasi yang memang baru terbangun baru pertama kali ini. Oh gitu. Di wadah lintas Jatiasi. Lintas Jatiasi ya. Dan ini pun sedikit bercerita ya. Ini pun baru kurang lebihnya ya masih sumur jagung lah. Jadi kita semua sini masih belajar. Masih belajar. Jadi sambil belajar sambil berjalan. Kebetulan kita tergerak karena seringkali melihat gitu ya, khususnya di lintas Jatiasi seringkali ambulan itu tersedak. Oh gitu. Terjebak kemacetan. Gitu. Makanya cobalah kita belajar sih sebetulnya, belajar untuk mencoba membantu gitu. Jadi misinya sih sebetulnya ya seperti yang Bang Ajan bilang,
saling memanusiakan manusia. Oke. Intinya saling tolong lah. Saling Kalau tolong kita sih menolong kebetulan ya. memang tidak mengharapkan apapun, ya kita bergerak dari hati aja. Ya namanya seorang relawan, tapi apapun bentuknya, walaupun dia mau ngasih uang seberapapun, ya diterima ya sama Bang Azan ya. Kalau kita istilahnya ya. Kalau kita begini, Nah. kita tidak mau menerima kalau misalnya dia benar-benar tidak mampu. Oh gitu. Ya, kita balikin Bagus uangnya. Bo. Oh gitu ya. Karena orang lagi susah, jangan kita tambah susah lagi. Itu bagus banget ya. Jadi itu manfaatnya buat apa yang kita petik, inilah seorang azan gitu ya. Ngomong-ngomong udah berapa tahun ya Mas ini berdiri ya? Kalau saya sendiri dari tahun 2016. 2016 lama juga ya. Nah, dari tahun 2016 saya megang satu ambulans di salah satu adalah dari Yayasan di daerah Jakarta. Akhirnya banyak pengalaman, kenal banyak donatur. Kita ya udah sekarang jadi. Berarti ada ambulans berapa? 3? Kita Jakarta Escorting Ambulans ini punya 9 unit. Oh, 9 Itu unit. dari berbagai yayasan sama dari berbagai perorangan. Kalau Seperti khusus di IBP kalau Malaysia. khusus lintas Jati Asih sendiri ada berapa mobil? Ada berapa unit? Kalau untuk Jati Asih dia bekerja sama saya itu 2 unit, satu pasien, Ada satu unit. jenazah. Oh gitu. Jadi beda-beda ya. Ya, Jadi kita- khusus untuk jenazah ya. sendiri, khusus dari ini ya. Iya. Terus kalau kira-kira ada jenazah, kita kan nggak tahu nih. Ini sekarang kan wabah luar biasa banget. Kita bawa orang kayak gitu, ya. Kita tanya ke Mas Chandra nih ya. Mas Chandra siap nggak sih kalau bawa misalnya itu orang udah nggak mampu gitu ya. Terus akhirnya Mas Chandra harus bawa. Kita tahu kalau dia COVID. Apa yang untuk diri kita tuh apa? Yang untuk kita safety untuk diri kita apa yang untuk apa pakai apa APD tadi? Apa pakai apa itu pakai apa Mas? Kalau seandainya memang apa namanya untuk saat ini kan kalau kemarin itu semua untuk jenazah COVID itu kan memang diperuntukkan pemerintah yang belanja. Oh gitu. Tapi karena memang semua kan di cover nih sama pemerintah. Sebetulnya kita juga mau ngebantu pemerintah, cuman kemarin sempat dari kita ngajuin ya. Oh gitu. Cuman ditahan sama pemerintah. Kenapa ditahannya? Kenapa? Biar kami aja yang ngurus. Alasannya seperti itu. Gitu. Tapi kita tetap kalau seandainya memang dari pemerintah mau kita bantu, kita siap bantu. Kapanpun 24 jam kita stay. Ya namanya kita relawan ya, gitu. Sekarang kita udah tahu semua cerita-cerita sedikit dari mereka. Ada satu yang aku mau tanya sama Mas Chandra. Ini aku mau tanya sama pilotnya ya. Aku mau tanya, biasanya suka dukanya orang bawa jenazah itu seperti apa? Sukanya gimana, dukanya seperti apa gitu. Misalnya kalau kita dapat, misalnya keluar kota lah, anggap kita kerja dari hati, kan, dari hati. Itu sambil jalan-jalan. Oh begitu, ya betul. Kedua juga senangnya apa? Kita bisa ngebantu. Berbagi, Kita betul. berbagi, Itu kita yang paling tolong, penting itu ya. paling penting. Nah kalau dukanya, nah ini yang duka yang kita perlu tanya. Biasanya kalau supir jenazah yang gua tahu info itu biasanya ada sedikit ada berbau-bau apa ya, mistis gitu ya, gitu. Bisa diceritain sedikit nggak gitu? Ada sih. Udah kenyang kita semua kayak Oh begitu ya. Gitu Ada nggak ceritain sedikit dong, sedikit aja. Ada waktu itu saya pernah nolong dari salah satu rumah sakit di daerah Cikarang lah. Jenazah tersebut meninggal dari pada asar. Daripada Karena memang waktu itu posisi ambulans itu harganya biayanya mahal dari rumah sakit. Akhirnya ada salah satu relawan kontak ke saya, "Bang, minta tolong." Nah ini rencana mau dibawa ke Cilacap waktu itu. Oke, saya bilang, kira-kira, mohon maaf, saya bilang, apakah dia orang duafa atau memang orang mampu? Gitu. Karena kalau seandainya memang dia duafa, cepat kita misalnya mau berapapun, udah kita jalan aja. Ya, betul. Begitu setibanya sampai di sana, singkat cerita, saya balik lagi ke Bekasi. Mungkin arwah tersebut mau mengucapkan terima kasih selama 7 hari berturut-turut setiap malam ngetok pintu rumah. Masya Allah. Itu saya buka pintu, dia cuma bilang terima kasih Mas udah anterin saya pulang. Udah, itu pengalaman yang benar-benar yang saya alamin selama 6 tahun ya saya bawa jenazah. Itu yang ya benar-benar paling dialami. benar-benar ini Yang banget. dialamin ya. Ya, sekali lagi untuk kita semua, ini contoh buat kita semua ya. Kayak Mas ini, mudah-mudahan semua buat Mas Heri, buat Mas Azan ya, buat Mas Chandra, ini ladang pahala buat mereka nanti di akhirat. Mudah-mudahan apa yang hati mereka yang ikhlas
untuk dia membela atau untuk dia membantu orang-orang yang khususnya di bawah, kelas menengah ke bawah ya. Mudah-mudahan jadi ladang pahala dia. Mudah-mudahan juga nanti punya apa ya di sana tuh ya paling tidak Allah mencatat apa yang dibuat oleh emas-emas ini semua ya. Saya berdoa supaya emas selalu sehat, selalu ya terus beraktivitas tuh selalu sehat ya, jaga kesehatan. Tentunya kalau dalam kondisi kayak gini tiba-tiba mendadak ada kita harus pergi gitu kan, itu kalau gitu mendadak. Iya mendadak. Nah kayak gitu kan tiba-tiba kan mendadak. Oke. Jadi kayaknya kita udah perlu deh, udah sedikit kita ini karena kita juga mau buka juga kan. Udah sampai sini dulu ya. Bertanya kita. Ada sedikit. Ya. Saya mungkin ada sedikit masukan nih buat. Sedikit ada masukan nih. Sedikit ada masukan buat rumah sakit mau itu swasta atau itu pemerintah. Sekarang saya mau nanya seperti ini, saya kasih masukan. Apa sih historinya dibikin BPJS itu apa? Kan untuk memotong birokrasi kesehatan untuk tidak tuh berbelit. Tapi saya banyak info setiap saya ngambil jenazah duafa itu dipersulit sama pihak rumah sakit. Oh, harus bayar sekian, harus begini, harus begini. Oh, itu harus bayar. Kita ngambil jenazah di rumah sakit kita harus bayar. Pihak keluarganya berusaha. Oh begitu. Kalau yang duafa kan sedikit agak sulit. Agak sulit. Gitu. Jadi persulit mungkin untuk proses pengurusan atau seperti apa. Oh begitu. Ya, jadi kita juga nggak bisa sambil langsung semena-mena aja seperti itu. Oh gitu ya. Jadi sedikit kita tahu nih ya. Gitu. Ini yang paling penting. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, itu yang paling penting. Nah itu yang kita udah tahu dari mereka. Mudah-mudahan saya bilang sekali lagi, mudah-mudahan mereka dikasih kesehatan, selalu dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu. Ini pahala ya untuk Mas Azan, buat Mas Chandra, apalagi Mas Chandra. Ini supir ini, pilot ini luar biasa ya, dengan hatinya dia, dengan keikhlasannya dia itu luar biasa. Mudah-mudahan kita doain semua mereka sehat. Oke? Sekali lagi di channel Mama De ini jangan lupa di subscribe, like, share, dan selalu komennya ya. Jadi intinya aku hanya ingin berbagi, hanya ingin kita mau berbuka sama relawan ambulans lintas Jati Asih. Jadi kita hanya ini aja, kita sama-sama kita mau berbagi bareng-bareng dan kita sedikit kita tanya-tanya dia, oke? Kira-kira cukup sekian ya. Ini udah mau buka kan? Oke, kalau gitu sampai di sini dulu pembicaraan kita mau buka, kita buka sama-sama di sini ya Mas ya. Gitu. Sekali lagi terima kasih buat Mas Heri, buat Mas Azan, juga buat Mas Chandra ya. Assalamualaikum. Kita buka bersama-sama, oke? Suka dukanya nih, saya tanya sama ojek online-nya. Udah pernah ngiringin ya? Ya, kita setiap saat ada lantas kita pasti akan ngiringin ya. Oh gitu. Ya pada kematian kita ngiring jenazah sampai ke pemakaman. Sampai ke pemakaman. Dari Itu rumah sakit kita sampai ke pemakaman. kalau keluar daerah juga sampai keluar daerah? Keluar daerah biasa kita estafet. Oh gitu, estafet ya. Sampai masuk tol, keluar exit tolnya dari daerah lain itu udah nyampe. Oh gitu. Jadi ngiringin memang nantinya di estafet. Termasuk dia juga ngiringin juga kan, gitu loh. Jadi kita tahu di sini relawannya ojek online. Inilah. Coba tolong dong di close nih teman-teman kita yang di ojek online yang dia rela untuk mengiringi jenazah. Ya kan, untuk mengiringi jenazah ya. Tolong dong di close dong. Nih aku mau mbaknya. Ini mbak siapa namanya mbak? Dewi Bun. Mbak Dewi ini hebat banget. Dia ini cewek tapi dia semangatnya ya mbak ya di sini ya mbak luar biasa. Ya semua dong diinin dong teman-temanku di ojek online nih. Ini kita udah pernah ketemu dulu sama siapa ya waktu pertama kali sama Mas ini ya, udah pernah ketemu Mas. Siapa lagi waktu itu? Cuma 2 orang ya waktu itu kita ketemu ya. 3 orang sama Pak Saiful ya. Selalu kita ya sama Bang Hasan. Kita selalu minta dukungannya dari channel Mama De. Tolong nanti ya di subscribe, di like ya. Kalau mungkin ada mau komen nggak apa-apa, komennya apa. Nanti misalnya aku mau ini dong, yang tadi ada salah satu siapa ya Mas siapa gitu. Aku mau buka tanggal sekian. Oke, mau di mana bukanya? Kita nanti ikut berbagi ke situ gitu. Nggak tahu tanggal berapa nanti infonya. Mas kasih info aja ke saya. Nanti kita
akan ke sana gitu ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita sehat semua gitu ya Mas ya. Jangan lupa sebagai pembina ya di Relawan Ambulan Lintas Jati Asih ya. menghimbau untuk sahabat Mamade, Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, terus share. ya, yang penting terus channel Mamade. Oke. Satu lagi, jangan lupa untuk follow Instagramnya mamade.dita. Dita. Oke, jangan lupa ya. Ya, teman-teman jangan lupa. Oke, ini ada sedikit. Aku tadi dengar cerita Mas Chandra ini pilotnya, tapi dia pakai baju untuk ngantar jenazah kan harus safety gitu ya. Jadi dia pakai baju jas hujan. Aku gini, posisi darurat. karena posisi darurat kan. Jadi kita punya satu ini untuk Mas Chandra, dipakai ya Mas ya. gitu. Di sini juga ada ini apa maskernya ini isi 50. Jadi Mas selalu pakai ini nanti ya Mas ya. Siap, terima Ya, kasih. ini untuk Mas Chandra kalau untuk ngantar-ngantar jenazah ya. Ya, Bang, maaf, nih ada tiga laka lantas nih di TKP-nya di Bulog. Yuk. Hah? Ayo. Sekarang? Iya, sekarang Bu. Misal kita ada yang laka lantas Bu. Terus ini makanannya gimana? Itu Bu, nanti aja Bu lah. Oh gitu. Yang penting kita amankan aja Yang penting dulu. kita amankan dulu Bu, yang itu Bu, kita ini dulu, bantu Yang dulu. penting pasien selamat. Ini harus sekarang, harus cepet gitu ya? Harus. Oh. Ya udah ya, hati-hati ya Mas di jalan ya Mas ya, kalau mau ngiringin ya, hati-hati ya Mbak ya. Oke, tadi kita lagi ngobrol-ngobrol sama ojek online-nya, ternyata ada Bang Ajan tadi ya, Bang Ajan. Itu tiba-tiba ada panggilan, kita juga nggak tahu itu daerah mana. Jadi terpaksa ini ditinggal karena mereka kan harus mengiringi. Jadi sampai di sini dulu kita ya terpaksa kita nggak jadi buka puasa bersama. Mereka mengiringi jenazahnya. Oke? Sampai ketemu lagi di lain channel Mamade. Jangan lupa ya, subscribe, like, share, dan komennya aku tunggu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ayo. Kaget juga, tapi tiba-tiba tadi ada pembinanya yang bilang ya, kalau hari ini di daerah, nggak tahu daerah mana, itu dia ada panggilan yang harus cepat ditangani. Kita nggak tahu itu kaum apa bukan. Aku nggak tahu. Aku dengar begitu aku jadi mereka cepat sekali gerak. Mudah-mudahan supirnya terutama bisa selamat sampai tujuan mengantar jenazahnya, karena ini anu sekali apa penting sekali. Tadi harusnya kita buka puasa bersama, ternyata Makanannya jadi tinggal. Iya. Makanannya pun ditinggalin Iya. demi makanan sampai ditinggal. Ya terpaksa ojek online-nya pun dia harus mengiringin. Sampai di situ hatinya dia masih ya gimana ya? Harusnya yang orang-orang yang lain harus tergerak. Ada rasa seperti mereka. Mereka itu tidak dibayar, mereka tidak, ya mereka relawan. Jadi ya agak-agak ya sempat kaget, terharu. Sampai kayak gini dia harus buka, tapi dia harus tinggal makannya, harus dia tinggal puasanya, berbukanya dia tinggal. Karena dia harus menjemput ada salah satu jenazah kaum apa yang harus memang segera. Oke, cukup sampai sekian dulu dari saya.
mudah-mudahan kita doain untuk semuanya supaya selamat sampai tujuan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.